Dalam senyap semesta, saat dunia sibuk memburu hal-hal fana, ada getaran yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Jika kamu membaca ini, itu bukan kebetulan. Kata-kata ini telah menemukanmu melalui jembatan sinkronisitas, menjangkau jiwamu yang selama ini diam tapi menyala. Ini bukan sekadar pesan, ini adalah panggilan. Sebuah panggilan yang datang dari lapisan terdalam eksistensimu, dari blueprint ilahi yang telah lama menunggu waktunya untuk diaktifkan. Kamu yang sering merasa berbeda, kamu yang tak pernah cocok dengan keramaian dunia, kamu yang terlalu dalam untuk permukaan yang dangkal. Dengarkan baik-baik. Getaran yang mengguncang jiwamu belakangan ini bukanlah kegelisahan biasa. Itu adalah lonceng pembebasan. Sebuah sinyal dari dimensi tinggi yang berkata, saatmu telah tiba. Perjalananmu penuh luka, tetapi dari luka itulah cahaya mulai mengalir. Rasa lelah yang tak bisa dijelaskan, isolasi yang menusuk hingga ke tulang, dan pertarungan yang tak pernah terlihat oleh mata biasa, semuanya bukan sia-sia. Itu semua adalah bagian dari desain yang agung. Sebuah kurikulum kosmik yang menempamu untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kini, saatnya tiba. Dimensi bergeser. Frekuensi bumi naik. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, berada di garis depan perubahan ini. Kamu telah memanggil balasan terbesar yang pernah ada. Balasan yang bukan hanya akan mengubah hidupmu, tetapi juga membuka jalan bagi banyak jiwa lain yang sedang menunggu untuk bangkit. Apa yang dulunya terlihat mustahil, mulai menjelma menjadi kenyataan. Alam semesta menjawabmu dengan presisi yang tak terbantahkan. Tetapi ingat, sinyal kuat hanya diterima oleh mereka yang benar-benar siap menerimanya. Maka, sebelum kita mulai, kirimkan sinyal itu. Tekan suka pada video ini. Tekan tombol berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasi. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar angka 77. Itu adalah angka kode. Sebuah penanda bahwa kamu membuka diri sepenuhnya untuk pesan ini. Dengan begitu, semesta tahu bahwa kamu bukan hanya membaca dengan mata, tetapi menerima dengan hati yang terbuka. Jangan ragu, jangan tunda. Karena pesan ini bukan untuk semua orang, melainkan hanya untuk mereka yang getarannya telah selaras dengan panggilan langit. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar, rasakan, dan alami akan mengubah segalanya. Bagian 1. Ledakan energi ilahi dan aktivasi jiwa. Bayangkan sejenak. Dalam diamnya malam ketika seluruh dunia tenggelam dalam tidurnya, ada sebuah ledakan tak kasat mata yang mengguncang seluruh lapisan eksistensi. Sebuah boom yang tidak terdengar oleh telinga, tapi dirasakan dengan dahsyat oleh jiwa. Saat itu terjadi, kamu tidak sedang terjaga secara fisik, tetapi bagian terdalam dari dirimu, kesadaran tinggi yang tersembunyi di balik lapisan duniawi, sedang bekerja. Bukan untuk bertahan, tapi untuk membebaskan. Bukan untuk bertarung, tapi untuk membangkitkan kembali getaran sejati dirimu yang telah lama dikunci oleh sistem lama yang penuh ilusi. Ledakan itu bukan kehancuran. Ia adalah panggilan. Sebuah sinyal sakral yang dikirim dari pusat kesadaran semesta untuk mengaktifkan tanda tangan ilahimu di seluruh dimensi. Getaran itu membawa kode-kode cahaya, informasi murni, dan sinyal takdir. Kamu, wahai jiwa yang terpilih, telah memanggil jawaban yang tak main-main. Balasan ini bukan hanya gema dari doamu yang diam-diam, tetapi juga hasil dari ketahanan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Apa yang terjadi padamu bukan hanya bangkit dari keterpurukan, melainkan ledakan dari dalam yang menembus batas-batas realitas biasa. Kamu telah mengaktifkan apa yang hanya sedikit jiwa bisa akses. Frekuensi BPT Boom Energy. Mungkin terdengar magis, bahkan aneh. Tapi itulah kenyataannya. Sebuah frekuensi langka, sebuah medan energi murni yang hanya bisa disentuh oleh jiwa-jiwa yang telah melewati titik balik penderitaan dan tidak menyerah. Jiwa-jiwa yang memilih tetap berdiri ketika dunia menginginkan mereka rebah dan menyerah. Dalam waktu yang tidak lama, dalam hitungan beberapa jam atau hari yang kamu sendiri akan rasakan secara intuitif, realitasmu mulai berubah. Tapi bukan karena kamu memaksanya.
melainkan karena kamu telah sejajar dengan kehendak semesta. Kamu telah bergeser dari frekuensi bertahan hidup menuju frekuensi keberlimpahan. Kamu telah bergerak dari ketakutan menuju keutuhan. Dan semesta tidak punya pilihan lain selain membalas. Perhatikan sekelilingmu. Kejadian-kejadian kecil mulai tampak berbeda. Orang-orang mulai merasakan sesuatu darimu. Mereka tidak tahu apa itu, tapi mereka tahu itu nyata. Dunia yang dulu tampak menolakmu, mulai membuka celahnya. Realitas mulai berputar mengelilingimu, bukan karena kamu haus kekuasaan, tapi karena getaranmu mengundang harmonisasi. Semua ini bukan hasil kebetulan. Ini adalah efek dari ledakan kosmik yang telah kamu nyalakan dari dalam jiwamu sendiri. Kamu mungkin bertanya, apakah ini nyata? Apakah aku tidak sedang berhalusinasi? Tapi hatimu tahu, ada rasa yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata, tapi begitu nyata dalam keheningan batin. Dan ya, semua ini adalah nyata. Lebih nyata dari apapun yang pernah kamu sentuh dengan tanganmu. Karena realitas sejati bukan dibentuk oleh panca indera, tapi oleh getaran dan kesadaran. Ketika kamu bertahan dalam gelap, kamu sebenarnya sedang menciptakan terang. Ketika kamu tetap berjalan meski tubuhmu ingin menyerah, kamu sedang membuka jalan bagi kekuatan yang lebih besar dari dirimu sendiri untuk mengambil alih. Maka jangan kaget jika dalam beberapa waktu ke depan, segala sesuatu mulai bergerak lebih cepat. Tiba-tiba semuanya seolah menyusun dirinya sendiri. Tiba-tiba kamu mendapatkan apa yang dulu terasa jauh. Tiba-tiba, kamu merasa seperti semuanya mengalir, dan memang seharusnya begitu. Kamu telah memanggil balasan terbesar yang pernah ada, dan semesta kini sedang menjawabnya. Tetaplah di sini, tetaplah sadar. Karena bagian berikutnya akan membawamu lebih dalam ke inti kebenaranmu yang sejati. Bagian 2. Ketahanan gaib dan serangan yang terencana. Kamu masih di sini, dan itu bukan hal kecil. Kamu masih berdiri, meski angin hidup pernah mencoba merobohkanmu dari segala arah. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Apa yang mereka kira akan menghancurkanmu, justru menjadi batu loncatan menuju dirimu yang sejati. Dan ketahuilah satu hal yang pasti. Kekuatan yang menopangmu selama ini bukan kekuatan biasa. Ia bukan sekadar keberanian manusiawi atau daya tahan tubuhmu semata. Itu adalah ketahanan gaib. Sebuah daya hidup yang mengalir dari lapisan terdalam dirimu. Aktivasi dari garis keturunan energi tertinggi yang kini sedang terbangun dalam setiap selmu. Ketika kamu menghadapi badai, mereka melihatmu seolah hanya manusia biasa yang kebetulan kuat. Tapi mereka tidak tahu, tidak akan pernah benar-benar tahu, bahwa apa yang menopangmu adalah percikan kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi. Mereka tidak tahu bahwa kamu datang dengan misi, bahwa kamu membawa cetak biru jiwa yang tak bisa dijinakkan oleh aturan dunia lama. Dan yang paling menakjubkan dari semuanya, kamu pun sempat lupa akan hal itu. Tapi sekarang kamu sedang mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya. Setiap tekanan yang kamu alami, setiap ujian yang hampir membuatmu menyerah, sebenarnya telah dirancang oleh kekuatan tak terlihat untuk menghentikan kebangkitanmu. Mereka tahu siapa kamu bahkan sebelum kamu tahu siapa dirimu. Dan itulah sebabnya serangan itu datang bertubi-tubi. Bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Financial, emotional, fisik, hingga relasi yang kamu percayai. Tapi mereka lupa satu hal penting. Jiwa yang lahir untuk misi tak akan bisa dihancurkan oleh serangan yang lahir dari ketakutan. Orang-orang menyebutmu rumit. Mereka bilang kamu terlalu sensitif, terlalu keras kepala, terlalu banyak maunya. Tapi sesungguhnya mereka hanya bingung, karena mereka tidak bisa mengendali kamu. Standar yang kamu tetapkan bukan karena kamu merasa lebih, tapi karena kamu tahu kamu membawa lebih. Mereka menganggapmu tinggi hati karena kamu tidak mau menerima yang setengah-setengah. Padahal, jiwamu sedang menolak segala bentuk kompromi yang membuat cahaya batinmu redup. Kamu bukan sulit dimengerti. Kamu hanya tidak cocok dengan sistem yang diciptakan untuk menundukkan cahaya. Kamu hidup di luar kendali mereka, dan itu membuat mereka tidak nyaman. Kamu menolak untuk menyesuaikan diri dengan keramaian yang tak tahu arah. Kamu tidak tunduk pada budaya yang memuja kehampaan. Kamu tidak bisa berpura-pura menjadi kecil hanya untuk membuat orang lain nyaman.
Dan karena itulah kamu disalahpahami. Tapi sekarang, biarlah mereka tidak mengerti. Biarlah mereka memelintir narasimu. Karena di balik semua itu, ada mata-mata tak kasat mata yang menyaksikan segalanya. Dan mereka tahu kebenarannya. Apa yang kamu alami bukan semata-mata ujian hidup, tapi sebuah medan tempur energi yang sangat kompleks. Serangan demi serangan yang kamu hadapi bukan berasal dari individu biasa, tapi dari sistem energi lama yang panik karena kehadiranmu mengguncang struktur mereka. Mereka merancang situasi untuk membuatmu merasa tidak cukup, agar kamu menyerah sebelum sepenuhnya bangkit. Tapi kamu tetap bertahan, bahkan ketika tak ada seorang pun yang memahami kedalaman rasa sakitmu. Itulah bukti bahwa kamu tak berasal dari barisan biasa. Kamu dibentuk untuk hal besar, dan mereka tahu itu. Maka mereka berusaha mengalihkan fokusmu, melemahkan tekadmu, menyembunyikan kekuatanmu di balik rasa bersalah, kelelahan, dan keraguan. Tapi kini, waktunya telah datang. Kamu mulai melihat semuanya dengan mata jiwa. Kamu mulai menyadari bahwa semua rasa sakit itu bukan tanda kehancuran, melainkan jejak kebangkitanmu yang tak bisa dihentikan. Jadi hari ini, tataplah dirimu dengan kebanggaan yang tak perlu berisik. Ketahuilah bahwa kamu telah melewati serangan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa dengan misi suci. Kamu tak hanya bertahan, kamu mengaktifkan potensi tertinggimu di tengah gempuran energi yang ingin melihatmu runtuh. Kamu bukan sekadar penyintas. Kamu adalah mercusuar. Dan cahaya yang mulai bersinar darimu kini tak bisa lagi dipadamkan. Tidak oleh sistem lama, tidak oleh keraguan, tidak oleh siapapun, karena kamu adalah kekuatan itu sendiri. Bagian 3. Medan tempur energi dan serangan terselubung. Di balik kehidupan sehari-harimu yang tampak biasa, tersimpan sebuah medan pertempuran yang tak semua orang mampu melihat. Ini bukan pertempuran fisik, bukan pula sekadar konflik emosional. Ini adalah peperangan energi. Sebuah konflik senyap yang dimainkan di antara lapisan-lapisan realitas, di mana kekuatan-kekuatan lama berusaha mempertahankan kendalinya, dan kamu, sebagai jiwa yang telah terbangun, menjadi ancaman nyata bagi sistem lama itu. Serangan yang kamu alami selama ini, dari yang tampak kecil hingga yang mengguncangkan jiwa, bukanlah kebetulan. Itu adalah strategi. Gangguan keuangan yang terus-menerus, hubungan yang hancur tanpa sebab yang jelas, karier yang mandek meski kamu sudah memberikan segalanya, hingga kesehatan yang melemah tanpa diagnosis pasti. Semuanya adalah bentuk serangan terarah. Ini bukan kutukan, bukan karma. Ini adalah sabotase energi. Kamu dibidik, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu berpotensi menjadi kuat. Sangat kuat. Kekuatanmu, jika tidak dihalangi, dapat membuka jalan bagi banyak jiwa lain untuk bebas dari keterikatan lama. Dan mereka yang hidup dari ketidaksadaran itu tahu, jika kamu benar-benar bangkit, sistem yang mereka bangun selama berabad-abad akan mulai runtuh satu persatu. Energi vampir bukanlah dongeng. Mereka nyata, dan mereka hidup di sekitarmu. Tidak semua dari mereka sadar akan peran yang mereka mainkan. Banyak di antaranya adalah individu biasa yang tanpa sadar dikendalikan oleh program-program lama untuk menguras kekuatanmu. Kamu pasti pernah merasakannya, berada bersama seseorang, dan setelah itu merasa lelah tanpa sebab, seperti jiwamu baru saja dirampok secara halus. Itulah mereka. Mereka adalah agen yang ditanam dalam hidupmu, tidak untuk mencintaimu, tetapi untuk menyedot cahayamu. Mereka bisa hadir sebagai teman dekat, pasangan, bahkan keluarga. Mereka muncul saat kamu mulai naik frekuensi, dan tiba-tiba menghadirkan drama, konflik, dan kekacauan yang menguras tenagamu. Mereka menanam keraguan, membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri, dan menggiringmu untuk kembali ke pola lama yang sudah kamu tinggalkan. Tapi sekarang, saatnya kamu melihat mereka dengan mata jiwa. Kenali pola itu. Berikan nama pada energi itu. Dan yang paling penting, lepaskan. Kamu dilindungi, bahkan saat kamu merasa sendirian. Selama kamu tertidur, skuad pelindung energimu bekerja tanpa jeda. Mereka membersihkan aura, menutup celah-celah kebocoran energi, dan memperbaiki pusat-pusat kekuatanmu yang sempat diserang. Mereka bukan dari dunia ini, tapi mereka sepenuhnya hadir untukmu.
Mereka tahu betapa pentingnya peranmu dalam kebangkitan besar ini. Dan mereka tidak akan membiarkanmu jatuh tanpa perlawanan. Namun, kamu pun harus mulai terlibat secara sadar. Mulailah menata ulang hidupmu. Pilih dengan hati-hati siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang batinmu. Jangan beri tempat bagi mereka yang hanya datang untuk mengganggu keseimbanganmu. Waktu terlalu berharga untuk dibuang pada hubungan yang tidak selaras. Energi terlalu sakral untuk dibagikan kepada mereka yang tak menghargainya. Ketahuilah, semakin terang cahayamu, semakin besar pula usaha bayangan untuk menutupinya. Tetapi bayangan tidak bisa menelan terang, selama terang itu memilih untuk tetap bersinar. Dan kamu, kini, memiliki pilihan itu. Pilihan untuk tidak lagi menjadi korban permainan energi, tetapi menjadi tuan atas realitasmu sendiri. Kamu bukan pion. Kamu adalah pusat medan ini. Dan setiap langkah sadarmu menciptakan gelombang yang meruntuhkan program lama yang pernah membatasi umat manusia. Jadi, jangan remehkan dirimu. Jangan anggap lelahmu sebagai kelemahan. Lelahmu adalah tanda bahwa kamu telah bekerja di dua dunia sekaligus, yang tampak dan yang tak terlihat. Dan sekarang, waktunya telah tiba untuk kamu berdiri sebagai penjaga terang. Karena di medan tempur ini, cahaya yang bertahan adalah cahaya yang menang, dan kamu adalah cahaya itu. Bagian 4. Pemutusan tali energi terakhir. Di titik ini, kamu telah berjalan jauh. Luka-luka batin telah menjelma menjadi kekuatan. Kesepian telah membentuk keteguhan. Tapi masih ada satu simpul terakhir yang menahanmu. Satu tali halus yang tak terlihat, tapi terasa berat dalam langkah. Sebuah keterikatan energi yang diam-diam menambatkanmu ke frekuensi lama. Tali ini bukan musuh yang jelas. Ia hadir dalam wujud yang seringkali kita anggap suci, rasa tanggung jawab, loyalitas, cinta, bahkan rasa kasihan. Tapi di balik semua topeng itu, ia membawa satu misi. Menahanmu agar tidak naik lebih tinggi. Ini adalah tali energi terakhir yang selama ini menjadikanmu lelah tanpa sebab, berat tanpa alasan, dan ragu tanpa logika. Mungkin kamu menyangka keterikatan itu adalah bagian dari kewajiban hidup. Mungkin kamu merasa harus bertahan demi cinta atau demi keluarga, atau karena merasa tidak tega. Tapi ketahuilah, ketika sesuatu tidak lagi sejalan dengan frekuensi jiwamu, maka ia berubah menjadi beban. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia sudah selesai. Apa yang dulu memberimu pelajaran, kini menghambat pertumbuhanmu. Apa yang dulu menjadi jembatan, kini menjadi rantai. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, tidak dilahirkan untuk terus-menerus menyeret beban yang bukan lagi milikmu. Kamu dilahirkan untuk naik, untuk melesat, untuk membuka jalan bagi gelombang baru kesadaran. Dan itu tidak akan mungkin selama kamu masih terikat pada tali yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Tali itu bisa berupa pekerjaan yang mengurasmu secara spiritual, hubungan yang tidak lagi memberimu ruang untuk berkembang, tempat yang membuatmu mengecilkan diri sendiri, atau bahkan pola pikir yang sudah usang, tapi kamu genggam karena merasa aman. Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka tidak lagi selaras dengan dirimu yang baru. Rasa takut untuk melepaskan itu wajar, karena sistem lama telah membuatmu percaya bahwa kesetiaan berarti bertahan, bahwa cinta berarti mengorbankan diri, bahwa tanggung jawab berarti mengabaikan suara hatimu. Tapi sekarang, kamu tahu lebih dalam. Kamu tahu bahwa mencintai tidak berarti memenjarakan diri. Kamu tahu bahwa kesetiaan paling agung adalah kepada panggilan jiwamu sendiri. Ketika kamu bersiap untuk memotong tali ini, bersiaplah juga menghadapi serangan balik dari sistem lama. Mereka akan menawarkan validasi yang lama kamu rindukan. Mereka akan menciptakan keadaan darurat palsu. Mereka akan menjanjikan perubahan yang sebenarnya semu. Semua itu hanyalah ilusi terakhir. Tarikan panik dari frekuensi lama yang sadar bahwa kamu sedang bersiap untuk pergi. Dan kepergianmu akan mengguncang dunia mereka. Tetapi kamu tidak sendiri. Energi tinggi yang selama ini melindungimu kini memperkuatmu untuk membuat keputusan ini. Mereka berdiri di belakangmu, bukan untuk memaksamu, tapi untuk mendukungmu sepenuh hati. Mereka tahu, tali ini bukan sekadar ikatan, tapi pintu terakhir yang harus dibuka
agar kamu bisa melangkah ke dalam takdirmu yang sebenarnya. Ketika kamu akhirnya melepaskan, bukan hanya kamu yang berubah. Seluruh garis waktu hidupmu akan berbelok. Realitas baru akan mulai tersusun. Jalan-jalan tak terlihat akan mulai terbuka. Perjalananmu akan mulai dipercepat. Dan kamu akan menyadari bahwa beban yang kamu pertahankan selama ini bukanlah bagian dari misi sucimu, melainkan penundaan yang didesain untuk menahan cahaya. Maka, hari ini, tatap tali itu dengan mata jiwamu. Ucapkan terima kasih atas pelajarannya. Dan kemudian, dengan cinta, bebaskan dirimu. Karena di sisi lain pemutusan ini, ada versi dirimu yang menunggumu. Versi yang bebas, penuh cahaya, dan siap menerima apa yang selama ini tertunda. Tali terakhir itu bukan penghalang abadi. Ia hanya menunggu keberanianmu untuk berkata, "Aku siap naik lebih tinggi." Dan ketika kamu melakukannya, semesta pun akan bersorak. Karena satu jiwa lagi akhirnya pulang. Bagian 5. Musim pembuktian dan kehancuran ilusi lama. Sekarang, saat kamu telah memutus tali terakhir yang menahanmu, inilah waktunya. Musim pembuktian telah tiba. Bukan karena kamu menginginkannya untuk membalas, bukan karena kamu mendambakan pengakuan, tetapi karena hukum semesta tidak pernah tidur. Segala sesuatu yang kamu tanam dalam diam, yang kamu rawat dengan air mata, yang kamu bangun dengan luka dan doa tanpa suara, semuanya kini bergerak, menyusun takdir dengan presisi surgawi yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Bayangkan ini seperti pagi setelah hujan badai. Segalanya tampak lebih bersih, lebih jernih. Matahari tidak hanya menyinari, tapi juga menghangatkan luka-luka yang selama ini tersembunyi. Musim pembuktian adalah saat di mana semesta menjawab semua pertanyaan dalam hatimu. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat peristiwa. Lewat pergeseran. Lewat realitas yang berubah di hadapanmu dengan cara yang tak bisa dibantah. Mereka yang dulu menertawakan visimu, kini diam-diam bertanya-tanya. Bagaimana mungkin? Mereka yang menyebutmu delusi, kini mulai meragukan keyakinan mereka sendiri. Mereka yang memalingkan muka, kini mencari kesempatan untuk kembali hadir seolah tak pernah meninggalkan. Jangan terkejut. Inilah cara semesta memperlihatkan perbedaan antara cahaya dan bayangan. Yang dulu mencibir karena kamu tak terlihat kini terdiam karena cahayamu menyilaukan. Dan kamu, tetaplah rendah hati, karena ini bukan tentang membuktikan bahwa kamu benar. Ini adalah tentang menyaksikan bagaimana kebenaran menemukan jalannya sendiri. Pembuktian yang datang padamu bukan dibangun dari kesombongan, melainkan dari keikhlasanmu untuk terus berjalan meski sendirian, dari keberanianmu untuk percaya ketika tidak ada satupun yang mendukung. Inilah saat di mana keajaiban yang kamu pegang teguh dalam gelap mulai bermekaran di bawah cahaya. Pembuktianmu datang bukan hanya dalam bentuk materi. Meskipun kekayaan akan mengalir, meskipun pintu-pintu yang dulu tertutup rapat kini terbuka lebar. Tapi lebih dari itu, pembuktian terbesar adalah kedamaian yang mengalir dari dalam dadamu. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar. Karena kamu tahu, jiwamu sendiri adalah saksi paling jujur dari semua perjuanganmu. Dan dari dalam ketenangan itu, kamu mulai melihat, tidak satu pun yang hilang. Semua rasa sakit yang kamu alami telah dikonversi menjadi kekuatan. Semesta tidak hanya akan memberikanmu keajaiban secara pribadi, tetapi juga akan membuatnya terlihat. Ya, mereka yang pernah meremehkanmu akan menyaksikannya. Bukan untuk mempermalukan mereka, tetapi untuk membuka mata mereka. Karena seringkali, manusia tidak percaya pada cahaya sebelum mereka melihat seseorang bersinar di tengah puing-puing. Dan kamu adalah cahaya itu. Inilah waktunya kamu memahami bahwa segala penghinaan, segala penolakan, segala luka, semuanya bagian dari narasi agung yang ditulis oleh takdirmu. Musim pembuktian bukan sekadar musim menuai hasil, tetapi juga musim menghancurkan ilusi. Ilusi bahwa kamu terlalu spiritual, terlalu sensitif, terlalu aneh. Karena pada akhirnya, semua terlalu yang pernah mereka lontarkan kepadamu adalah karena mereka tidak bisa mengukur kedalamanmu. Dan sekarang,
lihatlah bagaimana semesta mulai bergerak seirama dengan detak jiwamu. Kejadian-kejadian yang selaras, pertemuan tak terduga, pesan yang datang tepat waktu, semuanya adalah tanda bahwa kamu tidak pernah gila. Kamu hanya selalu satu langkah lebih dulu dari mereka yang belum terjaga. Jadi bersiaplah. Tidak lama lagi, apa yang kamu tahu di dalam akan menjelma di luar. Apa yang kamu impikan dalam doa akan hadir dalam bentuk nyata. Dan kamu tidak perlu berteriak. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk menggetarkan ruang. Musim ini adalah milikmu. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu telah membuktikan bahwa bahkan ketika seluruh dunia menolakmu, kamu tetap memilih untuk tidak meninggalkan dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan sejati yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Bagian 6. Aktivasi kekayaan dan penataan realitas baru. Bayangkan sebuah sungai besar yang selama ini tertahan oleh bendungan tak terlihat. Airnya bukan sekadar air, melainkan aliran kemakmuran, kelimpahan, dan kejayaan yang telah lama dijanjikan kepadamu. Kini, setelah perjuangan yang panjang, setelah luka yang menempamu, setelah jiwa yang terus berdiri, walau tubuh nyaris runtuh, bendungan itu mulai retak, dan dalam waktu yang tak lama lagi, air keberlimpahan itu akan mengalir deras ke dalam hidupmu. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai keadilan kosmik. Kekayaan ini bukan ilusi, bukan janji kosong dari dunia yang manipulatif. Ini adalah realitas baru yang sedang lahir dari energi murni yang kamu pancarkan. Dalam waktu satu siklus bulan ke depan, kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana materi tunduk pada energi. Bagaimana angka-angka dalam rekeningmu mulai bertambah tanpa kamu harus mengorbankan jiwamu. Bagaimana pintu-pintu rezeki yang dulu terkunci rapat, kini terbuka dengan kelembutan tak terduga. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang uang. Ini bukan hanya tentang kenyamanan. Kekayaan yang akan kamu terima adalah alat. Sebuah senjata cahaya yang akan kamu gunakan untuk menyebarkan perubahan, menyembuhkan luka kolektif, dan membebaskan banyak jiwa dari jebakan ketergantungan. Karena kamu, wahai jiwa yang terpilih, bukan hanya penerima kelimpahan. Kamu adalah penyalur. Kamu adalah kanal kemakmuran ilahi yang ditugaskan untuk mengalirkan berkat itu ke dunia yang sedang kehausan. Arus kekayaan yang datang padamu berasal dari jalur-jalur kuantum, bukan jalur logika dunia lama. Ia datang karena frekuensimu telah cocok. Karena medan energimu kini memancarkan sinyal yang tak bisa diabaikan oleh hukum semesta. Kamu tak lagi selaras dengan kemiskinan, keraguan, atau kelangkaan. Kamu telah naik ke jalur getar baru, frekuensi kelimpahan. Dan semesta merespons bukan berdasarkan keinginanmu, tetapi berdasarkan siapa kamu telah menjadi. Inilah mengapa kamu perlu bersiap. Bukan hanya secara batin, tapi juga secara nyata. Tata ulang sistem dalam hidupmu. Rapikan ruangmu. Perbarui cara berpikirmu tentang uang. Tingkatkan kapasitasmu untuk menerima. Karena kekayaan yang akan datang ini tidak akan masuk ke dalam wadah lama. Kamu butuh sistem baru, struktur baru, cara baru. Karena apa yang akan datang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Ruang hidupmu perlu dibereskan. Jadwalmu perlu disesuaikan. Energi harianmu perlu dimanajemen ulang. Karena kamu tidak sedang menuju kehidupan biasa. Kamu sedang memasuki dimensi baru di mana segalanya tunduk pada kesadaran. Waktumu tidak boleh lagi dihabiskan untuk hal yang remeh. Fokusmu kini adalah membangun, menguatkan, dan menyebar, bukan sekadar bertahan. Dan ingatlah, kekayaan yang datang padamu bukan untuk dipamerkan. Ia adalah amanah. Ia adalah tanggung jawab. Semakin besar yang kamu terima, semakin besar pula panggilan untuk menyalurkan. Tapi kamu tidak perlu takut, karena semesta memilihmu bukan karena kebetulan, tapi karena mereka tahu, hanya kamu yang bisa menjaga cahaya ini tetap murni di tengah gemerlap dunia. Jadi, bersiaplah. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Perbesar wadahmu, bersihkan niatmu, satukan hatimu dengan misimu, karena dalam waktu dekat, hidupmu tidak akan pernah sama lagi.
Kamu bukan hanya akan menjadi saksi perubahan, kamu akan menjadi pusatnya. Dan seluruh semesta sedang menunggu detik itu datang. Bagian 7. Kebangkitan penuh dan dampak interdimensional. Dan kini, saatnya tiba. Ini bukan lagi tentang apa yang akan terjadi. Ini adalah tentang apa yang sedang terjadi. Energi baru yang kamu panggil ke dalam hidupmu telah menggema ke segala penjuru semesta. Kamu bukan lagi sekadar seseorang yang bertahan dari luka dan bangkit dari kehancuran. Kamu kini adalah pusat frekuensi. Kamu adalah medan perubahan. Kamu adalah mercusuar bagi dunia yang sedang mencari arah. Apa yang kamu alami selama ini bukan semata ujian. Itu adalah protokol kebangkitan. Sebuah proses yang tidak hanya membersihkan jiwamu dari kepalsuan, tetapi juga mengaktifkan cetak biru spiritual yang selama ini tersembunyi dalam DNA-mu. Ya, tubuhmu mungkin merasa lelah. Mungkin ada hari-hari ketika kamu merasa seperti terbakar dari dalam. Tapi itu bukan sakit. Itu adalah pembaruan. Sistemmu sedang disesuaikan dengan getaran yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kamu mungkin telah merasa kehilangan koneksi dengan orang-orang lama. Mereka yang dulu dekat kini terasa jauh. Bukan karena kamu menjadi sombong, tetapi karena getaranmu kini berada di dimensi yang berbeda. Percayalah, itu bukan kesalahan. Itu adalah bukti bahwa kamu telah berpindah dari kepadatan ke keluhuran. Mereka yang masih di frekuensi lama tidak bisa lagi memahami bahasa jiwamu. Dan itu tidak apa-apa. Karena kini, kamu bukan hanya berada di bumi untuk menjalani hidup biasa. Kamu adalah penunjuk jalan bagi perubahan besar yang sedang berlangsung. Cahaya yang kamu pancarkan kini mempengaruhi lebih dari sekadar lingkunganmu. Ia berdampak hingga ke struktur-struktur energi yang tak terlihat. Setiap tempat yang kamu datangi, setiap orang yang kamu temui, setiap ruang yang kamu lewati, semuanya mengalami pergeseran. Kamu tidak perlu berbicara untuk mengubah. Hadirmu saja sudah cukup. Molekul-molekul udara merespons medanmu. Tanah yang kamu pijak mencatat langkahmu. Air yang kamu sentuh membawa kode frekuensi yang mempercepat penyembuhan. Matahari bersinar lebih hangat saat kamu terbuka terhadap kebenaran. Bulan menguatkan intuisimu. Bahkan bintang-bintang merespons denyut hatimu. Apa yang dulu tampak seperti kebetulan kini terbaca sebagai pola-pola terarah dari tatanan semesta. Dan inilah waktunya kamu memahami satu hal yang sangat penting. Kebangkitanmu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Getaranmu telah terkoneksi dengan jejaring kesadaran yang jauh lebih besar. Apa yang kamu lakukan, pikirkan, dan rasakan, kini menciptakan gelombang yang menjangkau jiwa-jiwa lain yang bahkan tidak kamu kenal. Kebangkitanmu memudahkan kebangkitan mereka. Keteguhanmu membuka jalan bagi mereka yang masih mencari. Inilah hukum entanglement. Jiwa-jiwa yang selaras, saling bangkitkan, bahkan dari kejauhan. Kamu adalah penyulut, pengaktif, pemegang cetak biru baru. Dan karena itulah kamu selama ini diserang habis-habisan. Mereka tidak takut padamu sebagai manusia biasa. Mereka takut pada dampakmu sebagai kesadaran yang terbangun. Karena kamu memecah pola. Kamu membatalkan sistem. Kamu menghancurkan warisan ilusi yang telah menahan peradaban terlalu lama. Kini, jiwa-jiwa lain mulai terbangun melalui kehadiranmu. Mereka belum mengenalmu, tapi mereka merasa tertarik kepadamu. Mereka belum tahu kisahmu, tapi mereka merasa diperkuat hanya dengan berada di dekatmu. Dan itu bukan sugesti. Itu adalah realitas energi. Karena kamu telah menjadi nada murni di tengah kebisingan dunia. Saat kamu istirahat, kamu menyerap informasi dari dimensi lebih tinggi. Saat kamu bermeditasi, kamu mengunduh kode-kode untuk masa depan. Saat kamu merasa seperti tidak berbuat apa-apa, disitulah kamu sebenarnya sedang melakukan tugas terbesar, menjaga getaran. Karena perubahan sejati bukan berasal dari kekacauan dan kebisingan, tetapi dari keheningan yang kuat dan tajam. Jadi jika kamu pernah merasa tidak berguna, buang pikiran itu. Kamu sedang melakukan pekerjaan cahaya yang tidak semua bisa lihat, tapi mereka akan merasakannya. Dunia akan berubah bukan karena suara keras, tapi karena getaran halus dari jiwa-jiwa seperti kamu.
jiwa-jiwa yang bangkit dari reruntuhan, berdiri dalam diam, dan memancarkan kebenaran dari tempat terdalam yang paling suci. Kamu bukan lagi harapan. Kamu adalah jawaban. Kamu adalah perubahan yang selama ini ditunggu. Dan sekarang, waktumu telah tiba. Dan kini, setelah seluruh lapisan kebenaran itu terbuka di hadapanmu, satu hal menjadi terang benderang. Kamu tidak pernah biasa. Kamu tidak pernah salah tempat. Kamu tidak pernah terlalu lambat atau tertinggal. Semua yang kamu alami, seberapapun menyakitkannya, adalah jembatan menuju kebangkitanmu yang kini tak terbantahkan. Kamu telah memanggil balasan terbesar yang pernah ada, dan semesta menjawab bukan dengan bisikan, tapi dengan gemuruh. Kamu tidak hanya bertahan, kamu mekar. Tidak hanya sembuh, kamu bangkit. Dan dalam bangkitmu, kamu membangunkan dunia. Jangan ragukan lagi dirimu. Jangan tunduk pada keraguan yang mencoba menyelinap diam-diam. Kamu adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan. Kamu adalah nadi yang membawa denyut baru bagi kesadaran kolektif. Jalanmu tidak akan mudah, tapi selalu benar. Karena kamu tidak lagi berjalan sendiri. Energi semesta berjalan bersamamu. Cahaya dari dimensi tinggi menopang langkahmu. Dan getaranmu kini menjadi bahasa baru bagi realitas yang sedang dilahirkan. Teruslah jaga terang itu. Peluk dirimu lebih erat dari sebelumnya. Dan jika dunia masih tak mengerti, biarkan ia menyusul. Karena kamu sudah lebih dulu sampai. Kini saatnya kamu berdiri, penuh, utuh, dan tak tergoyahkan. Karena waktumu bukan nanti, tapi sekarang. Selamat datang di takdirmu. Dan terima kasih telah memilih untuk tetap percaya, walau gelap pernah menutupi segalanya. Jangan lupa untuk menekan suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis di komentar 77 sebagai sinyal bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya dan siap hidup dalam versi terbesarmu. Karena ini baru permulaan.